Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan seri Senseiya The Lost Canvas Gaiden Bab Shion. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Manigoldo menghadapi monster yang menjaga segel ia cukup kesulitan, padahal ia hanya gambar sisa dewa. Tetapi menjadi masalah yang cukup rumit. Manigoldo mengeluarkan jurus arwah dengan menghabiskan banyak kosmo. Ia mengeluarkan jurus gelombang penguburan jiwa yang menghancurkan area sekitar. Akan tetapi Manigoldo malah terpental karena monster tersebut. Ia bahkan sampai muntah darah. Manigoldo berharap Shion berhasil kembali dan membawa Cloud Aries dan tidak terhisap ke dalam penjara aliran waktu. Shion melihat di ingatan Apenir. Apenir sedang menghajar para Spectre. Para Spectre kaget karena mereka mengatakan bahwa Saint Aries telah terbunuh dalam pertempuran. Apenir mengatakan bahwa ia lolos dari maut dan Apenir adalah orang yang hidup di masa depan yang para Spectre hancurkan. Apenir menghajar seluruh Spectre dengan menggunakan jurus Starlight Extension. Hakurei mengejar Apenir. Ia agak marah karena Apenir menyerang musuh sendirian. Itu terlalu sembrono, bahkan untuk seorang asen emas. Setidaknya Apenir bisa mempercayai Hakurei saat mempertaruhkan nyawanya. Hakurei pun ingin membantu. Apenir menjelaskan, Apenir menyerang sendirian karena kehadirannya di dunia ini mencurigakan. Ia takut dianggap sebagai musuh karena kedatangannya yang tiba-tiba. Hakurei semakin marah mendengar ucapan Apenir. Apenir harus bisa mempercayai orang lain. Ia harus bisa mencoba mengenal teman yang berjuang dengannya sedikit lebih baik. Lagi pula semua orang di Sanctuary rela menyerahkan hidup mereka dalam perang suci ini. Semua orang di sini ingin menyelamatkan masa depan. Apenir harus bertarung dengan Hakurei dan juga dengan yang lainnya. Apenir menyanggah ucapan Hakurei, bukannya ia tidak percaya pada Hakurei, akan tetapi sebagai Saint Mas Aries, penjaga kuil zodiak pertama, sudah sewajarnya ia harus menjadi tameng yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dan juga ia hanya ingin memenuhi tugasnya untuk menghancurkan Hades dan pasukannya untuk selama-lamanya. Shion sampai menangis melihat masa lalu Apenir. Duka, amarah, penyesalan, kecemasan, kesendirian, keputusasaan. Itu yang terlihat dalam kilas balik Apenir. Shion melihat dunia yang hancur. Athena yang dibantai secara brutal, ketidakmampuan Apenir untuk memaafkan dirinya, amarah kepada penguasa dunia bawah, semuanya terlihat jelas oleh Shion. Shion kini telah menggunakan Cloud Aries, ia harus mewujudkan keinginan Apenir. Monster yang menjaga segel lalu bertanya apakah Shion bersenang-senang setelah melihat ingatan Apenir. Shion selalu ingin melihat kenangan tentang Cloud Aries. Bagaimana menurut Shion masa depan tragis yang malang? Monster itu tertawa dengan senang. Shion menjawab dengan nada tinggi, apa yang lucu? Apakah kamu senang menyiksa orang? Bagi monster tersebut itu menghiburnya dari permainan apapun, karena alasan sebenarnya Kairos menggunakan jurus segel ini adalah Shion. Shion adalah pemicunya. Badai terbesar dimulai dengan satu tetes. Jika Kairos membiarkan Shion mengambil Cloud Aries dengan mudah, Shion akan tumbuh. Shion adalah orang yang membawa perubahan besar di masa depan. Itu sebabnya Kairos harus membunuh Shion di sini. Monster tersebut akan mengubah Shion menjadi debu. Monster tersebut lalu mengeluarkan jurus waktu yang membuat Cloud Aries retak. Kairos marah kepada Kronos karena ia mencoba mengacaukan rencana Kairos dengan mengirimkan Shion ke masa lalu. Kairos tidak ingin Shion menjadi paus agung dan menjaga agar masa depan Apenir tidak terjadi. Kairos akan melenyapkan Shion. Monster tersebut menyerang Shion hingga ia terluka cukup parah. Shion melihat teknik yang digunakan monster tersebut untuk menyerang Shion adalah cahaya yang membungkus pengguna dan membawanya ke tempat lain. Namun Shion tidak akan kalah, ia akan membawa Cloud Aries ke Sanctuary. Manigoldo merasakan kosmos Shion yang penuh amarah. Ia khawatir Shion bisa diambil alih pikirannya oleh ingatan Cloud. Manigoldo baru paham yang dikhawatirkan Master Hakurei. Rasa empati Shion yang kuat dapat menghancurkan pikirannya sendiri. Monster tersebut sama melihat Shion berbeda. Di matanya, kini Shion terlihat seperti seorang prajurit. Namun meskipun begitu, tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan Shion yang abadi. Jiwa Apenir yang menyedihkan telah mengirimkan penyesalannya selama lebih dari 200 tahun kepada Shion. Hal tersebut adalah tindakan yang menjijikan. Monster tersebut kembali menyerang Shion. Tubuh Shion sudah di ambang batas karena belum sempurna menguasai Cloud Aries. Shion kembali melihat ingatan Apenir. Ia melihat Apenir berdoa agar perdamaian terjadi di bumi. Ia berharap tidak ada satupun orang di masa depan yang pernah merasakan apa yang ia dan para Sen di zamannya rasakan. Kali ini pecahan Cloud Aries melindungi Shion dari serangan monster. Keinginan Apenir telah sampai pada Shion. Ia akan bertahan di usia yang masih muda dengan segala cara dan meneruskan tekad Apenir. Sehingga tidak ada orang lain yang mengalami yang sama seperti yang Apenir alami.
Sion lalu mengeluarkan kosmonya dan meminjam kekuatan Apenir. Ia melancarkan serangan Stardust Revolution dengan kosmo yang maksimal. Monster kesakitan karena ia merasa mustahil pemula seperti Sion bisa begitu kuat ketika ia baru saja menjadi seorang Sen emas. Sion mengatakan ini bukan kekuatannya sendiri, ini adalah kekuatan kosmo dari semua generasi Aries Sen yang telah memakai Cloud ini untuk mengakhiri jebakan waktu. Kemudian monster tersebut dapat dikalahkan. Kilas balik Apenir. Athena menghampiri Apenir di kuil Aries. Athena melihat Apenir bekerja terlalu keras. Karena ini di tengah perang suci, Apenir menyuruh Athena kembali ke kuilnya. Athena menolak karena kadang-kadang ia perlu keluar atau Athena akan merasa tercekik oleh keadaan. Dan Athena pun datang karena ada Apenir di sini. Apenir melihat untuk sesaat Athena yang ada di hadapannya sama seperti Athena di masanya, tegas, mulia, dan baik hati, dan memiliki senyum yang lugu. Akan tetapi Apenir memiliki perasaan bahwa jika ia tidak dapat mengubah masa depan. Athena memeluk Apenir dan meminta maaf karena tidak melindungi dunia Apenir dengan benar. Maka dari itu Athena akan melindunginya di era ini. Manigoldo melihat ada yang tidak beres dari monster, sepertinya Sion telah berhasil. Kemudian ia menarik Sion kembali dengan jurusnya. Sion berhasil kembali dengan menggunakan Cloud emas Aries. Monster tersebut kemudian meledak. Sion mengeluarkan jurus Crystal Wall untuk melindungi dari ledakan. Setelah Sion berhasil menghapus segel waktu, Yugo perlahan berubah dari yang anak kecil menjadi kakek tua. Ia sangat berterima kasih karena telah dibebaskan dari penjara waktu. Ia pun berpesan kepada Sion, sesulit apapun tugas yang nantinya Sion emban, ia harap Sion bisa selalu menyelesaikannya dengan baik. Kemudian Yugo pun mati. Sion berbicara kepada Manigoldo, setelah menggunakan Cloud Aries, ia bisa melihat banyak kehidupan Sen melalui Cloud tersebut. Ia melihat apa yang akan datang dan memberinya kesan hati Sion akan hancur. Namun ia berhasil untuk memahami segalanya. Karena misinya telah berhasil, Manigoldo mengajak Sion untuk pulang dan melapor kepada Paus Agung. Hakurei merasa lega karena kembali merasakan kosmos Sion dan Manigoldo. Ia kagum karena Sion berhasil memulihkan Cloud Aries. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.